Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sore ini memasuki Jakarta kembali dalam rangka jumpa dengan kawan, meeting dengan teman di daerah Menteng. Inilah situasi Jakarta sore ini, mulai dari Jalan Sudirman. Hujannya rintik-rintik dari kemarin dulu nih. Kemarin saya tidak sempat masuk tetapi di daerah ini, tetapi katanya hujan juga. Tadi agak deras gitu. Nah, ini di depan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Jalan Sudirman, Pendidikan Nasional itu ya. Nah, saya sama istri menuju Menteng untuk jumpa meeting dengan teman-teman. Urusan-urusannya, walaupun hujan kita tetap juga harus ini berkegiatan gitu ya. Kegiatan ada sambil melintas di Sudirman ini, saya buatkan video buat kita untuk melihat situasi Jakarta. Ini kita sudah di samping Kementerian Pendidikan itu ada gedung FX Sudirman, tempat biasanya nongkrong teman-teman, meeting. Ini saya lihat masih banyak juga orang, ramai lah. Apalagi ini hari Selasa ya. Ini Gelora Bung Karno sebelah kiri gitu ya. Ini agak cerah nih. Mudah-mudahan sampai sore cerah gitu. Tapi hujannya masih rintik juga. Lihat itu kan, gerimis ya. Lihat itu ada di kaca mobil itu. Nah, tapi secara umum sudah cerah juga nih, saya lihat ini, dilihat bagian arah barat itu ya. Nah, kita lagi menuju arah timur ya. Iya ya. Menteng, menuju Menteng ini ya. Ini. Ya, Jakarta. Ini ada yang bawa mobil. Nah, jadi indah sih sebetulnya Jakarta sudah gini ya, rapi gitu, bersih menuju Menteng ya. Nah, bersih sekali. Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan ini luar biasa ya. Asri, pemimpin juga tidak heboh-heboh gitu. Justru yang heboh itu karena mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dalam negeri maupun pemerintah luar negeri, dari lembaga-lembaga internasional gitu. Nah, kita sampai Semanggi gitu ya. Nah, kemudian ya bagus lah. Secara image Jakarta ini amat positif dibawa di dunia internasional. Maupun secara ini amat positif image-nya di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ini, karena pemimpinnya juga ramah. Anies pintar ya, orangnya pintar, santun, menjaga perilaku, menjaga tutur kepada rakyatnya, aspirasi rakyatnya satu persatu dilaksanakan gitu ya, dibangunkan. Misalnya pada zaman dahulu itu di banyak tempat-tempat rakyatnya digusur, kemudian sekarang ditata ulang, dibangunkan dusun-dusunnya, dan itu semua orang untuk Jakarta yang udah tahu lah, bahkan Indonesia tahu itu. Itu kan refleksi dari sikap kemanusiaan, situasi batin dan pikiran seorang pemimpin ya, keprihatinan. Jadi digusur oleh pemerintah sebelumnya, bahkan secara ini dianggap sangat tidak manusiawi. Kemudian hal itu ini kembali oleh Anies, di tempat itu dibangunkan rumah-rumahnya. Kemudian mereka bersyukur ya. Misalnya juga yang di Jakarta Utara itu yang sudah dibangun, sudah jadi, yang sudah ditempati. Sekarang baru-baru ini juga di di daerah sini juga yang ini sudah diresmikan. Ini di Sudirman, masih daerah Sudirman ya. Jadi luar biasa, ada pejalan kaki gitu ya. Nah,
Pokoknya seperti yang video sebelumnya saya katakan, Jakarta sekarang ini seperti situasinya seperti negeri-negeri di Eropa atau negara-negara yang tetangga kita di Singapura ya. Ada ada jalur untuk orang jalan bersepeda. Nah, di ini juga saya juga pernah ke Beijing dan saya lihat di Beijing juga seperti itu. Ada orang duduk-duduk di bawah pohon, dan di masa Anies ini diciptakan itu. Kemudian orang jalan kaki, sepeda. Di Beijing itu ada malah tempat-tempat parkir sepeda gitu, bawah pohon gitu pinggir jalan. Dan Jakarta sekarang ini juga seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini tergantung pemimpin gitu. Pemimpin kita itu, seorang pemimpin itu ya harus, pertama dia harus cerdas, kelihatan kecerdasannya, sehingga kalau kita punya pemimpin itu cerdas dan diakui secara intelektual ya, dan perilakunya santun di dunia internasional, itu kita menjadi bangga sebagai bangsa, menganggap diri kita juga sebagai bangsa yang beradab gitu. Nah, adab itu terdidik, bangsa yang terdidik, cerdas gitu. Kira-kira bangsa apa? Smart nation, smart nation, bangsa yang cerdas gitu. Tapi kalau orangnya kita, ya mohon maaf aja, ya banyak pemimpin kita yang sangat standar sih, yang karena situasi politik akhirnya karena politikanya kemudian diangkat, padahal sebetulnya sangat, secara kapasitas sangat rendah, sangat terbatas itu. Nah, salah satu yang kita ininya itu ya Anies Baswedan lah. Itu di dunia internasional diakui ya. Yang lucu kalau kita sebagai Indonesia misalnya tidak mengakui. Padahal ini menjadi, sebelumnya juga ketika menjadi rektor, bahkan menjadi pembicara utama dalam berbagai seminar-seminar internasional. Nah, itu karena refleksi dari kebencian, kegelapan hati sebagian orang yang tidak menerima terhadap proses demokrasi yang sehat dan lain sebagainya. Nah, atau karena merasa bahwa kami ini orang Jawa atau orang Sumatera, atau kami tidak menerima, itu yang primitifnya di situ. Nah, lihat aja coba pemimpin yang memimpin kota Jakarta, mencerminkan situasi seperti ini, cerminkan dia sebagai seorang pemimpin yang cerdas, yang bagus ya, yang santun, yang menyayangi rakyatnya. Ini kawan-kawan, ini masih kita masuki kawasan ini Menara BCA ya, kawasan Tamrin. Ini dari batas Sudirman ke Tamrin, kawasan BCA, masuk Tamrin. Inilah situasi Jakarta sore ini. Ya, mudah-mudahan negeri kita, bangsa kita, negara kita ini selalu mendapat ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi pandemi seperti ini, dan rakyat kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun oleh kita tidak banyak berharap dari pemimpin-pemimpin kita yang seperti sekarang ini. Kita anggap berbahagialah kepada rakyat DKI Jakarta karena memiliki pemimpin yang santun, pemimpin yang mengayomi, dan pemimpin yang mendengarkan denyut nadi penderitaan mereka, kesulitan mereka. Saya kira semua orang tahu bahwa di masa pandemi, puncak-puncaknya pandemi, yang paling tertib mengurusi rakyatnya, yang serius mengurusi rakyatnya melalui bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya, cuma DKI. Tidak ada kita dengar provinsi lain tuh. Ada, tetapi tidak setertib DKI lah. DKI kita membaca dan kita melihat justru memastikan mereka-mereka yang punya hak untuk menerimanya itu harus betul-betul dipastikan, sehingga terbantu gitu. Dan akhirnya mencapai hasil yang luar biasa DKI, pemulihan yang luar biasa soal ini. Dan
banyak orang-orang pintar yang merasa puas ya, orang-orang kelas menengah DKI ini merasa puas atas kerja pemerintah DKI gitu loh. Terlepas dari ada satu kelompok orang yang entah alasannya apa, selalu aja menganggap kerja-kerja yang cerdas dan yang bagus dari kepemimpinan DKI itu tidak disukai. Dan kita tahulah, kita sudah tahu semuanya siapa-siapa yang pendekatan lebih politis lah, bahkan sangat tidak simpatik orang-orang seperti itu. Nah, bagi kita yang rasional gitu ya, nggak rasional, yang jujur menilai orang itu menganggap bahwa kepemimpinan seperti Anies Baswedan di DKI ini, andaikan itu bisa terjadi, bisa diikuti dan terjadi di level nasional. Andaikan itu seperti Anies ini di masa depan tampil berpidato di Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya, atau di pertemuan-pertemuan ekonomi di dunia, betapa bangganya kita sebagai rakyat Indonesia melihat pemimpin yang cerdas, yang santun dan dikagumi, dihargai oleh dunia internasional. Dan di dalam negeri, ketertiban, memastikan kesejahteraan tercipta di negaranya, negara Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, ini di bundaran ini ke arah sana itu Tamrin ya, sana kita sekarang ini mau ke arah Imam Bonjol. Inilah ini HI gitu ya, bundaran HI gitu. Sekarang sudah ditanami bunga-bunga jadi indah gitulah ininya. Ini bundaran HI. Ini kita mau ke arah sana karena kita mau rapat di Wahid Hasim, di sebuah hotel di Wahid Hasim sana. Kita lewat di sini. Ya, bagus sekali, jadi tertib gitu ya. Nah, saya belum di Jakarta ini sudah 20-an tahun gitu ya. Jakarta dan sekitarnya ini. Saya merasakan situasi kebanggaan sebagai gubernur yang cerdas itu ya. Gubernur yang memiliki kemampuan intelektual yang sangat bagus, sangat cerdas itu, kemudian smart gitu ya, kemudian sopan gitu ya, mengayomi rakyat kecil itu ya baru kali inilah, baru saya lihat Anies inilah. Walaupun banyak orang di luar sana ada juga yang mengatakan begini, tapi ya udahlah, itu orang-orang yang menurut saya hatinya gelap, penuh kebencian apa sebagainya, dan mereka bukan kita. Dipastikan umumnya mereka bukanlah kita. Kita juga tidak mengetahui itu. Nah, ini kita baru lewat KPU gitu ya, gedung KPU, kita langsung masuk ke Menteng Plaza. Ini kita menuju ke sana. Nah, ini sudah masuk daerah Menteng Plaza ini. Kita lewat sini. Nah, ini Menteng Plaza sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, ini. Nah, saya kira sampai di sinilah kita ya, kita sampai di sini dulu lah ya. Ini kita sudah hampir sampai juga di hotel yang kami tuju. Dan terima kasih Pak Anies atas kepemimpinannya di DKI. Semenjak DKI semakin bagus, semakin rapi, masyarakatnya santun, kepemimpinannya santun, menjadi contoh dan teladan. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.